Pasal 24. Tunggu dulu. Pasal 24 kita cari yang pada waktu dia bangkitnya di mana. Tunggu dulu ya. Ke pasal 24 mulai dari 14 ketika mereka sedang bercakap bertukar, tetapi ada sesuatu yang mengenal dia. Kalau di sini di perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Sekarang kita lihat di Yohanes. Kau bukannya kitabmu? Enggak? Oke. Di dalam Yohanes pasal 20. Mulai dari nomor 11. Yohanes pasal 20 mulai dari nomor 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mana yang benar ini? Terjadi tempat perbedaan, di tempat yang berbeda kan, maksud Bu Nora kan? Di dalam Matius, di dalam Markus, kata malaikat, engkau akan menjumpai ia di Galilea. Di dalam Lukas tidak dikatakan di Galilea, tetapi di Emmaus. Tetapi di dalam Yohanes tiba-tiba Yesus muncul di belakang Maria Magdalena pada waktu Maria Magdalena masih dikubur. Mana yang benar? Berarti berbeda-beda tempat ya kan? Bukan berbeda-beda tempat. Kebangkitan yang pertama kali itu sebenarnya di mana? Kan berbeda tempat. Tadi satu di Galilea. Iya betul, berbeda tempat. Dia langsung berdiri. Terus yang kedua, dia langsung berdiri di belakangnya Maria, kan? Iya, iya. Nah, jadi ya kalau berarti itulah kemuliaan Tuhan itu. Di mana-mana dia ada. Tuhan, di dalam Matius, Maria Magdalena tidak ada menjumpai. Di dalam Matius, Markus, Maria Magdalena tidak ada menjumpai mayat Yesus. Kata malaikat, kau akan menjumpainya di Galilea. Pergilah dia. Ya, pergilah dia. Tetapi kenapa di dalam Yohanes ketika Maria Magdalena datang ke kubur itu, tiba-tiba Yesus sudah ada di belakangnya. Cemana yang benar? Ya itu kembali lagi gini Bu Nora. Kembali lagi kemana dia? Kembali ke kuburnya lagi. Mati lagi dia. Kau langsung dengar dulu selesai saya bicara. Jangan kau langsung mau potong. Kau main potong ini ceritanya ini gitu loh. Jangan main potong lah, nanti jadi enggak ini kan gitu. Itulah jadi lupa saya. Itulah maksudnya Bu Artonang. Itulah keistimewaan dan kemuliaan Tuhan itu. Dia selalu berada di mana-mana. Bukan di mana-mananya. Masalahnya, Pak Budiman, pada waktu Maria Magdalena datang ke kubur itu, menurut Matius dengan Markus, Yesus itu bangkitnya bukan di situ. Kata malaikat itu kepada Maria, engkau akan menjumpai ia ke Galilea. Tapi kenapa Yohanes pada waktu Maria Magdalena datang, dia menangis, dia meratap karena mayat Tuhannya hilang. Tiba-tiba muncul Yesus di belakang. Aturannya malaikat itu ngomong, engkau akan menjumpai ia di Galilea. Biar sinkron ceritanya. Tetapi di dalam Lukas bukan di Galilea, tetapi di Emmaus. Ini Pieto. Dalam waktu bersamaan. Pada saat waktu yang bersamaan. Mereka kan sama-sama menjenguk kubur Yesus pagi-pagi fajar itu. Iya Mas waktu itu waktunya bersamaan baca gitu. Gak sih? Iya Pak Budiman. Pak Budiman, kok baca gak sih kitabmu? Nggak baca nggak? Tadi katanya Bunda, kalau baca Biblos itu bikin puyeng, kata Pak Budiman, bukan kata saya. Jadi dia kagak mau baca Biblos. Pak Budiman, begini. Nggak, kau jujurlah dulu sama aku. Kemarin kan kita berapa hari yang lalu kan
jujurnya kau berdiskusi sama saya kan Pak Budiman. Pak Budiman, Jujur saya. yang kau yang kau bacanya ini Pak Budiman, kau bacanya jujurlah dulu kau. Kau bacanya tentang kebangkitan Yesus di semua surat itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kau bacanya Pak Budiman? Jujur saja. Baca tidak? Oh, nama merek kosong itu wow. Heran pemerang ini jagadoh. Kalau kau nanya kayak gitu, memang saya jarang baca Alkitab, jujur saya akuin aja. Saya akuin aja memang. Jangan kan baca Alkitab. Aturan-aturan dan bisa dibilang saya itu memang kekristenan saya itu bukan kekristenan yang taat. Ngapain munafik? Iya. Jadi begini. Itu, Ya jujur aja. Itu ini lek manurung ini jujur kali nih toh. Jujur sejujur-jujurnya orang Kristen ini. Sakit jujurnya dia mengakui bahwa ada perempuan yang lebih cantik dari saya ini 1 juta dia bayar di luar sana. Sekarang Pak Budiman, beginilah. Sekarang gini. Tujuan kita hidup ini kan untuk menuju ke surga dengan neraka. Betul tidak? Ya. Ya, karena kita akan mati. Nah, bagaimana mungkin mau kau katakan saya ingin masuk surga sementara yang kalian sembah itu kalian tidak tahu siapa gitu loh Pak Budiman. Cobalah dulu Pak Budiman pikir ya, antara agama Kristen yang ada sekarang ini yang ada di kitab kalian, agama Yudaisme, ya kan, orang Yahudi, umat Muslim, umat Kristiani. Nah, apakah agama Yahudi, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Coba dulu berpikir, jawab dulu jujur, Tuhannya manusia enggak? Ya enggak lah. Islam Tuhannya manusia enggak? Kalau tentang Islam saya tidak mau Pak bicara Budiman tentang Islam. tahu apakah kami ada menyembah satu sosok? Nanti takut salah gitu loh. Gak apa-apa, kita namanya diskusi itu wajar. Kecuali kita menyimpulkan, apakah umat Muslim menyembah Tuhan yang bersosok? Ya saya nggak tahu karena saya tidak memahami tentang Al-Quran sama sekali. Iya. Bukan, yang Bang Budiman tahu gitu aja loh. Ya saya nggak tahu Bu Nora ini kau maksa kali ini, Bu Nora ini gitu loh. Karena saya tidak paham ini tentang Al-Quran. Nanti kalau aku Saya ini tidak menyuruh Pak Budiman paham soal Al-Quran. Kau tidak akan paham. Jangankan Al-Quran, Bibelmu aja nggak kau pahami Pak Budiman. Maksud saya, pernah nggak kau mengetahui yang kau tahu Islam itu Tuhannya itu manusia gitu loh, simple loh. Emang kau nggak bersosialita? Pak Budiman ini lucu. Tapi kalau menurut saya, maaf ini ya, jangan nanti langsung ini ya. Ini diskusi ini ya, bukan berarti aku ini mewakili pribadi saya. Iya. Kalau menurut saya Islam itu lebih dominan menyembah si Muhammad daripada Tuhan. Nah, gitu. Oke. Maaf ya, sorry ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya jelaskan. Ya. Yahudi, bangsa Israel, kalau kita baca dari kitabnya Musa, ya, itu tidak pernah menginginkan Tuhan yang menjadi manusia. Ini ada suara ayam di mana Pak Budiman? Kau pelihara ayam, di mute dulu ayammu Pak Budiman. Potong nanti itu ayammu. Ini ayamnya siapa ini? Kok aja. Iya. Nah, yang kedua, orang Yahudi itu hanya meminta di mana kehadiran Tuhan itu. Tunjukkan Tuhanmu, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi agama apa yang menginginkan Tuhan yang menjadi manusia? Hanya agama Kristen. Nah, ini ada suara ayam di mana? Dari kaunya Pak Budiman. Nah, kalau saya terangkan ya, kalau kami umat Muslim tidak ada pernah menyembah Nabi Muhammad, tetapi di dalam Al-Quran kami diwajibkan untuk mematuhi perintah dari rasul-rasul kami. Nah, siapa rasul-rasul kami itu? Salah satunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak kami tuhankan. Setiap perkataan Nabi Muhammad, firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
diwahyukan dari Allah, terus diberitakan kepada kami, itu wajib kami patuhi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada mengatakan seperti di dalam kitab kalian itu, seperti biografi, pencatatan kelahiran Tuhan, bagaimana besarnya, apa yang dilakukan, tidak ada. Al-Quran itu menjelaskan isinya perintah, aturan, syariat, semua hukum-hukum. Itu yang harus kami jalankan, itu yang harus kami patuhi. Siapa yang mengasih tahu itu? Yaitu adalah Nabi Muhammad. Itu adalah Nabi Muhammad. Bukan berarti kami menyembah. Kami tidak pernah menyembah yang namanya utusan. Status Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sama. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman. Sama. Apakah kami menyembah Yesus? Tidak. Apakah Bani Israel menyembah Yesus pada waktu itu? Tidak sama sekali. Bahkan Bani Israel itu menolak Yesus. Tidak ada orang Yahudi menyembah Yesus. Tidak pernah. Ketika Nabi Ibrahim pun juga datang, diutus ke muka bumi, tidak pernah ada orang yang juga menyembah Nabi Ibrahim atau Abraham. Tidak pernah. Nabi Daud apakah disembah? Tidak. Mereka menjadikan Nabi Daud itu raja. Terus tiba-tiba yang menyembah utusan siapa? Hanya Kristen. Kristen yang menyembah. Dari semua nabi-nabi yang ada di Bani Israel, tidak pernah mereka menyembah yang namanya utusan. Kalian saja Kristen ini yang tercipta di Antioquia ini, yang dipimpin oleh si Paulus ini. Cobalah mikir, kenapa kalian yang lain daripada yang lain? Bahkan orang Yahudi aja, kalau di sana kalian diludahi loh. Salah. Nah, kayak begitu. Coba lah tuh. Masa aku ketawa kayak begitu? Masa aku ketawa kayak gitu, Pak Budiman? Memang nyata yang saya bilang. Kukira Bu Nora mau cium gitu loh. Yo, tahunya disengklek betul kau memang kau. Nikah kau. Coba sekarang kau jawab saya. Kenapa Kristen yang lain dari yang lain? Ya udah tua. Gimana ya? Aku nggak bisa jawab itu. Kristen lain dari yang lain. Enggak, jangan bilang aku nggak bisa jawab. Sekarang kan nggak bisa menurut jawab, pemikiran. Tapi gini Pak Budiman ya, Bunda Nora sedikit ya, mohon maaf. Pak Budiman di sini dikelilingi para mualaf loh. Semuanya yang di bawah ini kita berdua di atas kan. Kalau saya dari lahir Muslim ya. Nah ini yang di bawah semuanya itu para mualaf. Dan sedikit dari saya Pak Budiman, ketika Anda tadi mengeluarkan statement bahwa cenderung Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Ingat Pak Budiman. Kami Enggak, aku sedikit saja Pak Budiman. Saya tidak sampai 2 menit. Menurut persis saya bukan memponis ya, beda ya Bang. Iya. Makanya tadi gua biar jangan ada unsur-unsur di belakang nanti bawa aku. Iya. Gini Pak Budiman, saya cuman 2 menit juga kagak lah, sedikit saja Pak Budiman. Ketika di dalam Biblos mengatakan bahwasannya Yesus itu aku dan Bapa adalah satu. Dan Pak Budiman harus paham, antara yang mengutus dan yang diutus itu otomatis satu dalam pengajaran. Apapun yang disampaikan oleh yang mengutus kepada yang diutus, itulah yang diutus itu akan menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh yang mengutus. Dalam artian, mereka utusan selalu dibimbing dengan wahyu melalui perantara malaikat. Nah, di sini Pak Budiman harus paham. Ketika kembali kepada Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, "May yuti'illaha faqad ata'allah." Barang siapa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mengikuti utusan Rasul, maka dia mengikuti Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengatakan bahwasanya ya utusan dan yang mengutus itu memang satu dalam pengajaran. Jadi bukan satu dalam wujud Pak Budiman. Ini harus paham Pak Budiman di sini. Dan tadi Pak Budiman di awal mengatakan bahwa yang mengutus dan yang diutus itu beda menurut akal sehat. Tetapi menurut Pak Budiman, kalau menurut Biblos itu memang pusing kan gitu. Nah, lanjut. Coba Pak Budiman tanggapi. Pak Budiman tanggapi. Pak Budiman, oke ya, saya sedikit ya izin. Jadi begini, Lai Manurung. Lai mengklaim menuduh umat Islam itu lebih dominan menyembah Nabi Muhammad. Sedangkan di syahadat saja, syahadat
syahadat, dua kalimat syahadat itu sudah jelas. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah jelas. Yang mana Tuhan, yang mana utusan. Itu udah pasti, itu udah tahu. Ya kan? Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad, tidak, di syahadat aja sudah jelas dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah udah jelas yang mana Tuhan, yang mana utusan. Coba kalau Kristen bisa nggak membedakan utusan dengan Tuhan? Coba dulu, apa itu utusan, Le? Coba kamu terangkan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba. Ustadz. 2 menit itu 2 menit. Jadi coba dulu jelaskan dulu, Le, yang mana utusan, yang mana Tuhan. Karena Yesus mengatakan loh. Yesus mengatakan di Yohanes 3 nomor 34. Apa dikatakan di sana? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, Yesus mengatakan Yohanes 13 nomor 16, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari yang mengutusnya. Nah, Yesus mengakui dirinya diutus. Di Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus mengaku diutus Tuhan, berarti dia adalah penyampai firman Allah. Firman Tuhan. Coba, yang mana Tuhan ini, Le? Ya benar yang dibilang lain nih. Makanya tadi kembali lagi. Ayo, Le, Bu. Yang ada, memang dia menurut antara Yesus dan Tuhan itu memang kalau Yesus itu adalah utusan. Di mute ya? Enggak. Nah, utusan yang dituhankan ya. Utusan yang dituhankan. Ya karena memang ada begini. Lanjut Bang, merokok dulu aku. Karena begini Bu Nora, makanya di Kristen itu meyakini Yesus Tuhan. Akulah Mesias, akulah Nabi, akulah Raja, akulah Bapak, akulah anak gitu loh. Coba itu. Coba kalau Pak Budiman, Mesias itu artinya apa? Mesias itu yang diurapi gitu loh. Mengurapi Yesus. Ya Bapak, Tuhan. Di mana datanya kalau yang mengurapi itu harus Tuhan? Oh, enggak ada datanya. Itu dari mana? Hah? Dari mana Pak Budiman? Dari mana? Narasi seperti itu dari mana Pak Budiman dapat? Pendeta. Diurapi itu memang secara langsung bukan Tuhan yang mengurapi gitu loh. Secara langsung. Jadi Ya, siapa juga yang perantara. mengurapi? Hah? Siapa yang mengurapi? Siapa yang mengurapi? Contohnya mengurapi yang atau membaptis atau mengurapi pada saat itu ya si Yohanes. Tapi bukan Pembaptis. membaptis. Mengurapi bukan membaptis. Siapa Yang yang diurapi itu adalah Raja Daud. Raja Daud diurapi oleh rabi-rabi, oleh para ulama, para imam-imam besar di kalangan orang itu. Diurapinya di bait suci. Nah sekarang siapa yang mengurapi Yesus? Memakai minyak. Minyaknya Nabi Musa itu loh. Itu minyak yang tidak pernah ada itu. Itu hanya khusus untuk mengurapi raja-raja besar. Raja Salomo, Raja Daud. Nah, jelas mereka raja, ada rakyatnya. Sekarang Yesus siapa yang mengurapi dan siapa rakyatnya? Kalau saya belum pernah tahu. Aku kamu lebih paham Alkitab daripada saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu makanya kami yang sudah membaca ini, ketika sudah membaca ini, betul Pak Budiman, ketika kami bertiga, saya itu Bayu, Ko Aziz, ketika membaca ini jelas Yesus mengatakan aku hanyalah utusan. Loh,
Ketombak. Wih, Pak kena Budiman. kena tombak parah kali lain Pak Kristen Budiman. ini. Aduh. Ini lambangnya apa Pak Kok, Budiman? Assalamualaikum kok belum salam kayak Oten kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman, ini lambangnya apa? Itu lambang kasih kalau di Alkitab. Kudus bukan? Kasih, lambang Roh kasih. Kudus apa kasih? Kasih, Hah? kasih. Roh Kudus dilambangkan sebagai apa, Pak? Ya itu merpati. Ya merpati. Bapak nih saya cium nih, Pak. Bapak pernah cium merpati, Pak? Pernah? Benar. Iya pernah. Astagfirullah, janganlah kalian main tombak, woi. Saya cium tuh, Pak. Terus, Pak. Saya secantik ini loh, ditombak-tombak. Iwan Pilah ya sambil Oke. tap layar. Iwan Pilah di bawah banyak tentara Romawi ini. Komal kelap kelip. Tap Tolonglah, ini penontonnya 2,1 loh. Masa tap-tapnya cuma 65, harus tembus ini 900-an. Ya. Nah, jadi begini ya Pak Budiman ya. Kan selalu kalian mengatakan, "Iya, aku dan Bapak adalah satu." Sama seperti dibilang Ustadz Abuya. Kemuliaan telah diberikan kepadaku. Katanya lagi itu yang kedua. Terus dia bilang lagi apa tuh kampanye? Kuasa aku segala kemuliaan di surga dan di langit telah diberikan kemuliaan di surga dan di bumi telah diberikannya kepadaku. Kalau dibilang aku dan Bapak adalah satu, ketika saya misalnya seorang bupati mengutus wakil bupati untuk menyampaikan segala ada tugas di luar kota, pasti saya akan mempunyai visi dan misi, ada tujuan saya. Berarti Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Mereka satu apa? Satu misi. Makanya ketika Bapak mengutus Yesus, itu tujuannya apa? Ya satu, untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, menyatakan kemuliaan Bapaknya kepada bangsa Israel, bahwa harus ada Tuhan yang disembah. Jadi apa yang dia miliki, segala mukjizat yang dia buat, itu atas izin atau atas pemberian dari Bapaknya. Saya kan sudah terangkan sama Pak Budiman. Cobalah Pak Budiman berpikir. Ketika dia membangkitkan Lazarus, ngapain dia berdoa? Ketika dia memberi makan 5.000 dengan 7 orang, ngapain dia harus berdoa? Sebelumnya gini Bu Nora. Sebenarnya samanya di pola pikir kita mengenai tentang Yesus ini. Tapi itulah kembali tadi tapi kembali lagi tadi di Alkitab kami itu, di Alkitab kami itu ada doktrin di Alkitab itu, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganmu bukan rancanganmu. Dan itu yang pertama tadi gitu. Betul Pak Budiman. Kan Yesus mengatakan, apa yang aku katakan ini bukan dari aku. Tetapi Bapa yang menyuruh aku untuk mengatakannya. Jadi segala sesuatu perkataan Yesus bukan dari diri Yesus, melainkan dari Bapa yang menyuruh dia yang mengatakannya. Iya. Nah, iya benar. segala perbuatan betul, iya. Nah, sekarang begini, kalau misalnya Pak Budiman sendiri tidak sudah mengakui, jarang, tidak, bahkan mungkin cuma berapa kali dalam hidup Pak Budiman yang membaca Bible ini. Tetapi bagaimana mungkin Pak Budiman meyakinkan kepada diri Pak Budiman sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan? Sementara kalau kalian baca baik-baik di sini ya, terus kalian menggunakan akal pikir kalian, apakah mungkin yang namanya utusan itu lebih besar dari pengutus? Wakil presiden lebih besar daripada presiden. Pengutus lah yang lebih besar. Makanya kayak gini Bu Nora. Iya, masalah begini Bu Nora. Umpamanya kita pada saat kita nih berdoa, menyampaikan doa. Kalau ada istilah kami itu, saya alaskan doa kami ini Bapak atas nama anakmu Yesus Kristus. Gitu, doa terakhir, doa Tidak penutup. ada kayak begitu, nggak ada. Ada. Itu doa. Kalau aku berdoa begitu. Tidak, itu kan kalian yang buat. Kalian yang buat. Coba kalau doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di bumi dan di sorga. Nah, itu dia memuliakan Bapaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Dikuduskan, hanya namanya yang dikuduskan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia meminta. Kok di mute lagi? Wah, tengah Teman-teman pembahasan aja. ini kalau kayak gini.
Apakah dia bisa mengampuni? Tidak. Pada waktu dia disalibkan. Pada waktu dia disalibkan, apa dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Dari mana bisa dia mengampuni? Dia hanya sosok manusia. Terus pada waktu datang seorang apa tuh? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Tidak ada dia katakan sesungguhnya dosamu telah kuampuni. Coba simak baik-baik doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu hanyalah doa Bapa kami. Kalaupun ada tambahan, itu hanya dari kalian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dia minta untuk dijauhkan dari segala ujian, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau, dia menuju kepada siapa? Kepada Bapaknya. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu kan katanya. Nah, jadi apakah dia ada mengatakan kepada dirinya? Sebab aku yang mempunyai kerajaan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, bukan di rumah dia. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa pergi kepada siapa? Kepada Tuhannya tanpa melalui Yesus, karena Yesus hanya perantaraan. Sama seperti Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kami bisa mengenal siapa Allah? Bagaimana mungkin kami bisa membaca Al-Quran kalau tidak diutusnya Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Bani Israel bisa keluar dari tanah perbudakan kalau tidak diutus Nabi Musa? Bagaimana mungkin bangsa Israel mengetahui Tuhannya? Terus bagaimana mungkin bangsa Israel bisa mengetahui, bisa tahu tentang perintah-perintah, jangan engkau menyembah Tuhan selain daripada Allah? Ada dikatakan gitu. Terus kenapa orang Kristen menyembah yang namanya utusan, makhluk? Karena bagi kami, manusia ataupun siapapun pengikut Nabi Muhammad atau pengikut siapapun, kalau menyembah lebih dari satu Tuhan, itu tempatnya di kerak neraka, Pak Budiman. Makanya kenapa orang kafir dikatakan neraka kekal? Karena orang kafir adalah orang yang menutup dirinya, tidak mau menerima kebenaran. Contoh Pak Budiman, sudah diutus Nabi ataupun Rasul untuk menyampaikan kebenaran. Pak Budiman menutup mata hatinya, menutup telinganya. Tidak mau mendengar. Ujungnya apa? Ya sudah, saya imani saja. Pokoknya Yesus digantung di kayu salib itu untuk menyelamatkan saya. Ada di dalam Yohanes 11:45 sampai 50. Yesus dikatakan dimetongkan bukan karena untuk menebus dosa. Ingat, penebusan dosa bukan dari manusia. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Surga neraka itu hak Allah, bukan manusia. Kalau dikatakan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi siapa? Menghakimi para Kristen-Kristen ini yang sudah salah tafsir. Yesus datang nanti untuk apa? Melanjutkan dari syariat Nabi Muhammad, menyembah hanya satu Tuhan. Kalian ini menyembah siapa? Manusia yang menumpang rahim dari seorang perawan suci? Terus kalian katakan Tuhan karena dia dilahirkan dari Roh Kudus katanya? Itu bullshit. Bullshit lah. Jadi Pak Budiman, kalau memang alasan Kristen ini sebenarnya sudah tahu kebenaran tapi tidak mau menyambut kebenaran itu dikarenakan dia Pak Budiman. Di Islam itu diperintahkan wajib sholat 5 waktu, wajib. Subuh bangun, siang harus meninggalkan pekerjaannya, harus menunaikan sholat. Malam Isya kita kadang sudah ngantuk, harus sholat dulu. Malas Kristen ini, malas. Gak bisa dipungkiri. Makan babi toh. Kalian tuh maunya hidup tenang. Makan babi. Itu salah satu. Buatlah Advent tidak makan B2. Kalian tuh maunya hidup enak. Bangun tidur, tidak melakukan apa-apa saja udah. Bahkan kalau di Islam itu semua dijaga kesuciannya. Kalian tidak bisa seperti itu. Diakui saja. Terus kalian menyerang Islam itu dengan poligami. Ya kan? Kan jadinya terkekang kalau menuruti semua aturan itu dan taat. Kalau kita taat jadi, semua kan. begini. Lebih mudah masuk neraka daripada surga. Lebih mudah. Lebih mudah mendapat uang secara ilegal. Iya betul. Kan makanya saya bilang,
Lebih mudah mencari uang secara ilegal, secara haram daripada yang halal. Betul itu. Betul itu Pak Budiman. Iya. Kau jual pun narkoboy, bisa kau bangun rumah megah. Bisa. Tetapi ingat, makanya saya bilang, Pak Budiman kan nggak tahu. Mungkin setelah tutup Komal ini, Pak Budiman tidur siang, tiba-tiba koit, meninggoy, datang malaikat mungkar nangkir. Waktu dikuburkan, pakailah jas, ya kan? Pakai jas. Pakai jas, pakai sepatu, ya kan, didandan agak putih, masukkan ke peti. Sampai di dalam kubur. Man rabbuka Budiman? Oh, siapa Tuhanmu katanya kan? Pusing. Pusing dia. Aduh, ini bagaimana nih? Saya jawab Yesus. Yesus, oh habis muka ini nggak ada lagi. Jebak, langsung habis sudah, selesai. Nggak ada dilanjutkan. Siapa nabimu? Karena kalian nggak ada nabi. Ya memang Nggak ada konsekuensi. nabi. Ya Apa memang kita? Apa? memang konsekuensinya kalau memang kita itu ya begini apa ya, konsekuensinya neraka gitu aja. Nah, Iya kan? kalau begitu Pak Budiman, coba bakar sampah atau menyalakan kompor, taruh tangan di atas itu, api itu. Panas nggak? Panas. Panas nggak? Ya udah. Panas. 7 kali lebih panasnya neraka itu daripada apa? Panasnya matahari lebih lagi dari itu. Cobalah. Saya Pak Budiman masuk Islam itu bukan karena pernikahan, saya dari gadis. Apa yang saya dapat? Pukulan dari orang tua saya, hinaan, bahkan saya diusir. Tapi tidak membuat saya goyah. Alhamdulillahnya, ya, semua keluarga saya itu masuk Islam. Bapak saya, mama saya, adik kakak saya semua masuk Islam. Itu alhamdulillahnya. Jadi kalau dipikir ya, orang Batak itu orang yang keras. Makanya saya bilang Kristen ini malas terkekang. Betul seperti kata Pak Budiman. Bapak saya jarang ke gereja. Tapi ketika masuk Islam, kenapa bisa dia menunaikan 5 waktu itu? Kenapa bisa? Orang yang begitu malas ke gereja, tapi untuk 5 waktu dia bisa. Itu karena apa? Karena dia tahu, seperti yang dikatakan Yesus, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Dan Yesus hanya utusan. Terus kenapa utusan dia sembah? Dia pengen dong masuk surga. Karena apa? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Bahkan Yesus mengusirnya. Enyalah kau dari hadapanku. Sesungguhnya engkau pembuat kejahatan. Yang sudah tua. Bapak saya 48, hampir 50 masuk Islam. Ayo, coba pakai akal pikir. Apakah hidup di dunia ini Allah kasih untuk enak-enak? Hei, kau hidup di dunia ini ya, enak aja. Kau mau ke gereja lagi hidup di dunia. Pak Budiman. Ya, gini Siapa lah. Tuhan? Bentar izin itu. Ya, gini lah, Bu Nora. Itu saya terpental. Iwan Pilah sambil Gini. di tap ya saudaraku, bantu tap. Serius, di bawah banyak tentara Romawi. Aduh. Gini, Bayar saudaraku tap. Terima kasih Kita ini- saudaraku. Iwan kita Pilah ini kan lanjut sama-sama ini. belajar, Pak, Silakan. semuanya. Gini, apa le? Kalau Ahi Bayu spesialis TikTokan. Nah, karena pemahaman sudah dikasih sama Saya kasih moderator. yang tadi udah malah Hapus kena yang tadi. report. Iya, hapus. Lanjut. Pokoknya Ahi Bayu TikTokan ya. Kalau masalah penjelasan Bunda Nora. Lanjut. Lanjut, Bang Lighting Jack. Boleh. Lanjut. Jadi begini ya. Tatkala Yesus berdoa semalam-malaman, ini satu malam loh. Apakah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Lalu siapa yang dapat mengabulkan doa Tuhan? Itu. Yesus ini berdoa semalam-malaman loh, bukan 1 menit, 1 jam, 2 jam. 1 malam dia berdoa. Coba pikir. Tuhan berdoa 1 malam ini loh kepada Tuhan. Coba siapa yang dapat mengabulkan doa Tuhan? Kalau bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus juga mengatakan, tatkala Yesus mengatakan apa yang diperintahkan, itulah yang aku lakukan.
Apa yang difirmankan itulah yang aku ucapkan. Masa ada Tuhan menerima perintah? Masa ada Tuhan menerima firman untuk diucapkan kepada umat manusia? Begitu laiku. Karena kenapa? Karena tatkala Yesus mengatakan hal itu semua, bahwa dia itu adalah hanya seorang hamba, utusan Tuhan. Dan lebih gabur lagi laiku. Begini lek, ada nabi diutus hanya kepada satu kaum. Nabi ini hanya diutus hanya kepada satu kaum saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Diambil ajarannya, lalu dijadikan dia Tuhan. Ini paling kacau ini. Ada nabi yang diutus ke seluruh umat manusia, mereka tolak. Mereka hina itu nabi. Mereka katakan itu nabi pedofil. Mereka katakan saya dihujat saya habis-habisnya. Itu siapa? Nabi Muhammad ini jelas-jelas diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kita berbicara mengenai domba, apa itu domba? Tahu nggak kalian Kristen apa itu domba? Yang diberikan gelar itu domba adalah hanya kepada orang Israel. Bukan kepada Bani Batak. Bukan kepada Bani Jawa. Bukan kepada Bani Manado, bukan kepada Bani Bugis, bukan kepada suku yang lain, hanya kepada orang Israel keturunan Bani Yakub. Di kisah para rasul, di sana tertulis, dengan ada yang tertulis, Tuhan telah membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Juru selamatnya ini hanya kepada orang Israel, bukan kepada kalian. Makanya di Matius 7, kalian semua nanti itu diusir. Enyahlah dari hadapanku. Kalian semua ini adalah pembuat kemungkaran. Itu loh. Padahal di Islam itu sangat indah. Semuanya diatur. Pernikahan pun diatur. Tidak boleh menikahi perempuan kalau dia tidak mengalami balik atau haid. Itu baik walaupun dia umur 10 tahun, kalau dia sudah balik, sudah haid, bisa dinikahi. Tapi kalau di Kristen coba, ada nggak di aturan seperti itu? Ada nggak aturan? Jangan kamu di perjanjian baru, jangan kamu menikahi ibu kandung kamu sendiri. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada di dalam Kristen itu di perjanjian baru. Tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri atau saudara kandung sendiri. Tidak ada. Ada. Carikan Kalau itu saya ada, Bang. di perjanjian Ada. baru tidak ada. Bahkan menikahi saudara pun nggak boleh. Ada di Alkitab. Kalau itu. Cuman saya lupa Coba di mana. perjanjian baru di mana? Di mana itu Abraham perjanjian baru? pernikahan incest loh. Ada, Bang. Kalau itu pernikahan perjanjian incest loh. baru ada. Pak Budiman, coba buka Kejadian 20 nomor 12. Coba Pak Alkitab Budiman tuh- buka. Alkitab pun di ini malas aku ngomong-ngomong. Oh ya mang. Dia Ini jadi nggak- baik dong kitab mi. Pak Budiman, saya minta 2 menit. Ya. Diamnya saya begini-begini saja sudah menyangkal pernyataan Pak Budiman kalau kita menyembah Nabi Muhammad. Saya pengen tahu yang gondrong begini, Nabi Muhammad dulu apa Yesus dulu? Pak Budiman, Yesus dulu lah. Yesus dulu. Berarti nanti kalau Pak Budiman kedatangan orang gondrong seperti ini, yang datang Muhammad apa Yesus? Muhammad, saya nggak tahu kalau gondrong apa enggak. Tapi kalau Yesus gondrong, iya. Gondrong, betul. Berarti kalau Pak Budiman bilang orang Islam nyembah Muhammad, berarti saya istilah katanya nyembah. Maka ini nih ngikutin siapa dulu? Ngikutin Yesus dulu apa Nabi Muhammad dulu? Nih liatin. Oh, kalau itu saya nggak bisa memponis pribadi abang. Abang yang tahu itu kalau mengenai itu. Tadi Bapak ngomong pertama kali saya ini, cuman saya nggak kesempatan ngomong. Kalau misalnya saya begini, saya ini mirip Yesus apa mirip Muhammad? Mengenai tentang rambut ya Yesus. Sama-sama Yesus. panjang. Berarti saya lebih cinta Yesus daripada dari Bapak. Pertama, saya mencium langsung lambang Roh Kudus. Kedua, saya memelihara rambut bagaikan Yesus dan memang saya mencintai Yesus, Pak. Kenapa Bapak tidak mencintai Yesus?
Jadi kalau berbicara tentang mencintai Yesus, Pak, saya lebih mencintai Yesus, Pak. Bapak menikah umur berapa, Pak? Belum nikah. Udah pernah nikah, udah punya anak 2 saya. Oh, gitu. Nah, Jangan tanya lagi Sunat nggak, pernikahan. Pak? cuma Bu Nora, Bapak nikahnya gimana, Pak? Yang membuat Bapak menjadi suami istri Bapak bagaimana, Pak? Prosesinya gimana, Pak? Kalau dalam Konghucu gini, menyembah kepada Tuhan, bersujud kepada orang tua, saling memberi hormat, kalian sah menjadi suami istri. Itu dalam Konghucu, Pak. Kalau Bapak gimana, Pak? ya kalau di Kristen itu diberkati, kita yang memberkati itu pendeta. Di Gimana, Pak? Gimana? Ya gimana? Maksudnya gimana? Itu namanya Yang membuat pemberkatan Bapak sah jadi pernikahan. suaminya gimana? Hah? Yang membuat Bapak sah menjadi suami istri Bapak gimana? Ya selesai pemberkatan pernikahan ya, Mas. Iya, Koko ini nanya, aduh. Jangan lari dulu ke pernikahan. Aduh, susah. Jangan ketuhanan aja belum beres, apalagi pernikahan. Kayak gini. Kita ada putus saja, Iya. saya. Tapi begini, Koy. Karena belum ada ini rencana sama Bu Nora ini, pernikahan belum ada. Pak Budiman bentar. Untuk Kristen yang mau naik, ya berikan permintaan naik, dan yang bisa buka kamera ya. Yang tidak bisa buka kamera, meskipun sudah naik saya turunkan. Ya silahkan. Untuk Kristen. Ada Ustadz kita, Ustadz Miftah, disalam dulu. Ustadz Miftah, Assalamualaikum, Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Sehat, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Guru-guruku alhamdulillah wassalillah. Waalaikumsalam. Lanjut guru-guru Saya tanya 2 kali lagi ya, 2 kali. Pertama, Pak Miftah, Pak Budiman. Pak Budiman punya jenggot nggak? Punya, tapi saya cukur. Kenapa tidak dipiara seperti Yesus, sedangkan saya yang sedikit saja saya piara? Karena itu privasi. Saya Kalau kira- mengenai tentang kalau abang bertanya itu kan bukan privasi. masalah cinta, Pak. Pak, Enggak, ini masalah bukan- cinta. Masalah Pak. privasi, Bapak, bukan cinta, bukan. Saya punya, Pak, saya punya idola itu, Pak, di Medan Laga itu si Jet Li, Pak. Jadi saya itu melatih apa yang dilatih oleh Jet Li. Bapak bisa lihat, ini ada bekasnya. Jadi Jet Li itu pernah main Fist of Legend, jadi dia memperkuat tangannya, maka saya perkuat tangan saya. Ini masih ada bekas nih. Itu idola saya. Nah, sekarang bagaimana jika idola itu adalah Yesus? Saya mengidolakan Yesus, Pak. Saya piara jenggot, saya piara rambut. Nah, sebelum Bapak begini, apakah Bapak pernah menggondrongkan rambut? Kalau sekarang mungkin udah susah. Dulu pernah, iya. Yakin Pak pernah, Pak? Pernah. Karena niru Yesus atau karena Bapak pengen gaya? Gaya. Gaya. Di mana cintanya Bapak kepada Yesus? Oke, sekarang yang ada jenggot Bapak. Yesus miara jenggot nggak, Pak? Bewokan. Bapak ini Udah, jangan itu dibahas. Sekarang apa? Ustadz Miftah, saya minta sedikit sedikit jangan dibacakan di Al-Quran yang mengatakan bahwa orang kafir itu ataupun orang yang menduakan Tuhan itu tempatnya adalah di kerak neraka. Silakan Ustadzku. Iya. Ini apa namanya, Pak Budiman ini termasuk ini ya. Saya salut dengan Pak Budiman ini ketika berdiskusi gitu ya. Apa namanya, ini banget ya. Walaupun mengeyel gitu ya. Walaupun sedikit ngeyel gini Pak Budiman. Jadi apa namanya, di dalam Islam, di dalam Al-Quran gitu ya, bahwasanya gini, orang-orang kafir itu Pak Budiman, artinya orang kafir itu orang yang menyekutukan Allah gitu ya. Itu amalan mereka pertama tidak ada gunanya. Kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya
dimasukkan, tadi kan udah diumpamakannya, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu sangat panas Pak Budiman. Neraka itu sangat panas Pak Budiman. Tadi diumpamakan oleh Bunda ini seperti ketika panasnya itu berlipat ganda, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir itu, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jadi orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima kebenaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi penduduk neraka jahim. Itu Pak Budiman. Sedangkan kita nginjek puntung aja loncat ya Pak Budiman ya. Kita nginjek puntung aja loncat Pak Budiman. Sedangkan neraka jahanam itu panasnya berlipat 40 kali lipat daripada panasnya api tersebut. Berlipat ganda Pak Budiman. Itu bisa bayangin, makanya paling nggak dibayanginnya kayak gini. Saya memegang api saja Pak Budiman, memegang puntung saja panas. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tentang keesaan Allah, yang menuhankan selain Allah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu daripada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir tersebut, dan itu akan kekal. Kalau Pak Budiman itu tidak menerima pada saat ini, itu akan kekal Pak Budiman. Akan menjadi sesal tersendiri kepada Pak Budiman ketika di dalam neraka itu. Dan banyak hadis-hadis dalil-dalil, karena itu satu aja cukup gitu ya Pak Budiman untuk memberikan motivasi betapa sengsaranya di neraka, betapa panasnya di neraka tersebut Pak Budiman. Itu aja sih. Iya. Ibu Mauli Pak, selamat malam. Mauli Pak Pahan. Ini selamat pagi, Pak. Ini udah Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Itu Horas itu. Horas. Wah, ini Batak juga ini Batak ini. Apa? Itu Batak juga kan? Dengar, bentar dulu ya, ambil handset. Oh, ambil handset. Ya. Begitu. Ibu. Saya jangan panggil Mbak Ibu. Natalia, Saya panggil Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, lanjut. Ya, Pak Perlindung, kalau Anda tidak membuka saya turunkan. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Lagi banyak orang sini nggak? Nggak apa-apa, Nggak buka apa-apa, saja. sebentar aja pun nggak apa-apa. Baru dimatikan. Kita biar tahu bagaimana bentuk wajah rupa. Pak Budiman Ini itu lehernya nggak usah ditunjukkan. Oh, bukan leher. Pengen nanya Bukan aja leher. buat Oke, udah agama berturutkan. Islam sama Kristen ini. Apa kalian gunanya debat-debat kayak gitu? Oke, Bapak. Terima saya kasih. atur ya. Terima kasih. Ya, silakan. Selamat pagi, Bau. Saya panggillah Bau ya, Pak Pahan. Iya. Kok sama Ustadz Miftah, kalau mama sama mama gue gak bisa misahin. Lanjut, angkat tangan. Lanjut, silakan Bun. Lanjut, Bun. Pak Budiman, didengar aja, disimak, didengar, diresapi, lalu diratapi, ya. Ntar saya mute dulu ya, speakernya ya. Siap, mute, mantap. Simak baik-baik Pak Budiman. Kita belajar bersama-sama. Mantap, lanjut. Ya, silakan Bau. Silakan Inang. Saya panggil Inang atau Bau ini nggak tahu lah. Silakan Inang aja lah. Panggil aja nombor. Gimana Pak Budiman? Bentar, gimana Pak Budiman? Bisa merokok enggak? Bisa, tenang, aman. Oke. Koma saya kuat, aman, tenang. Kuat koma saya. Ntar ya. Mau oke. kuat tapi sudah mau rungkat. Ada anti rokok. Soalnya hostnya perokok berat. Lanjut. Ya, silakan Bau. Aku Bagaimana? hanya Kita mau bahas. nanya tadi, siapa itu anak muda yang bilang aku mengikuti model Yesus, rambutnya panjang, ada ininya. Itu aja yang Di kusimak. atas. Ya, Apa maksudnya dia mengikuti itu karena dia memang suka, apa memang mau menghujat gitu aja? Waduh, ini kepalanya kebalik ini. Gimana Tadi orang kan dia bilang, ngikutin aku orang mengikut yang Yesus, ngikutin? Nggak mungkin. rambutku panjang, janggutku ku buat panjang. Itu sengaja apa memang dia mengikut Yesus?
Sengaja lah. Maka Begini, Ibu, saya memang kamu kasih paham dulu tunggu ya di dulu. sini. Ibu izin. Kamu memang Ibu izin percaya sebentar, sama Ibu mohon Yesus? maaf. Ibu mohon maaf, izin sebentar, sabar, Ibu sabar bentar sekali, enggak sampai. Iya, aku kan Ya nanya sabar nanya. Ibu izin Ibu bentar ya. Ya, Ini ya. kan Koko ini dulunya Kristen, otomatis dia itu mengidolakan Yesus, tapi sekarang udah menjadi Muslim. Nah, Mbak Natali, Bunda Nora, Hibayu kok. Jadi yang bukan Kristen dulunya itu cuman saya dan Ustadz Miftah. Kalau kami dari kecil Muslim, yang lainnya semua mualaf. Lanjut. Ya, jadi kita diskusi aja lah. Jadi kita diskusi aja konsep ketuhanan, karena kalau nanti yang lain saya rasa bau nanti. Bunda Nora kan moderator. Kalau Koko ngomongnya ngelantur kemana-mana, tendang aja Bunda, tendang aja. Jangan saya dibesarkan. Sama seperti biasa aja, sama seperti biasa, Ustadz. Kita komal. Iya, siapa aja ini yang semua. besar-besarin? Jangan udah Ya udah. jangan. Moderator ini, Nanti lanjut. kena tombak lagi. Ya, oke. Jadi kita konsep ketuhanan aja ya, Bau. Ya. Ya. Aduh, siapa sih yang memperbesar? Bukan aku. Ayo, siapa? Pak Saragi. Duh, Pak Saragi Muslim apa Kristen? Saragi? Pak Saragi? Oh, jaringannya Pak Pendeta, jaringannya nggak bagus. Oh, dia pendeta, Bunda. Pendeta dia tuh. Coba dibuka kameranya. Wah, gua cabut juga ini moderator gua yang satu ini sengkali sih cabut. Cabut gua. Janganlah kayak gitu, kita diskusi loh. Lanjut, Duh, Bun, lanjut, Bun. moderator. Oke, Pak Saragi jaringan mungkin lagi tidak bagus. Di-mute aja dulu, cari jaringan yang bagus ya. Baru nanti minta naik lagi, nanti moderator akan naikkan. Saya minta yang naik itu yang Kristen ya. Yang Muslim tahan, jangan naik karena di sini udah banyak narasumber. Yang Muslim tahan. Nah, sekarang kita diskusi konsep ketuhanan ya, Bau. Ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah hanya seorang utusan. Tidak beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad utusan, Nabi Musa juga utusan. Tetapi ketika Nabi Musa diutus untuk bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, bangsa Israel tidak pernah menjadikan atau menyembah Nabi Musa sebagai Tuhan. Begitupun juga kepada Nabi Isa. Yesus mengatakan di dalam Matius 15, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Hanya untuk Yesus diperuntukkan hanya untuk bangsa Israel. Ya, tapi tidak pernah bangsa Israel menuhankan Yesus. Jangankan untuk menuhankan Yesus, untuk menerima Yesus sebagai seorang raja, Mesias saja dia ditolak. Sehingga para imam-imam Yahudi menubuatkan Yesus harus metong di kayu salib. Tapi kita gak usah melebar sampai metongnya dulu. Nah, Nabi Muhammad begitu juga. Ketika Nabi Muhammad menerima firman dari Allah, terus menyampaikan kepada kami umatnya, tetapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Bukan seperti Nabi Daud, Nabi Musa dengan Nabi Isa, itu hanya untuk bangsa Israel. Nabi Muhammad untuk semua umat. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bau, kenapa seorang utusan dituhankan oleh umat Kristen? Silakan. Kami menuhankan dia karena dia mengajarkan yang baik, ya, mengajarkan yang baik kepada kami. Karena kami tidak melihat Tuhan yang asli, jadi kami percaya ajaran dia. Jadi kami karena percaya kami ajaran dia, ya kami menerima di dalam hati kami apa yang diajarkan kepada kami. Dia mengajarkan kan kebaikan. Karena kita tidak pernah melihat Tuhan, ya melalui dialah kita kenal sama Tuhan. Itu aja. Gak banyak kami bicara ini, bicara ajaran Tuhan itulah mengajarkan sama dia seperti dibilangkan, aku sudah memberikan kuasa kepadamu, katanya sama Yesus. Jadi yang dikasih Tuhan itu kuasa sama dia, makanya kami menerima ajaran dia. Jadi apapun diajarkan Yesus kepada umat Kristen, kami menerima, percaya kami apa yang diajarkan dia, karena dia mengajarkan kebaikan. Kasihilah sesamamu, kan begitu kan?
kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itu diajarkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengucapkan kata, umpamanya kita mengucapkan yang nggak benar, itu diajarkan. Nah, itu makanya Kristen itu percaya sama dia karena Tuhan sudah memberikan kuasa sama dia. Karena kita nggak melihat Tuhan. Jadi sama siapa kita percaya? Kalau kita tidak melihat Tuhan, kita kan nggak tahu di mana Tuhan. Kita melalui Dia lah kita percaya. Oke, Makanya Bu, Kristen saya sudah itu, dapat. ya, makanya Kristen itu percaya sama Dia karena Dia Tuhan yang di atas, yang di surga sudah menyerahkan Oke, kuasa Bu, untuk saya Dia. sudah dapat. Ya, oke, Ah. saya sudah dapat Itu ya. poinnya. Berarti hanya umat Kristen yang mengharapkan sosok yang namanya Tuhan itu harus berwujud. Itu tidak bisa dipungkiri. Satu, umat Kristen mengharapkan Tuhan itu harus berwujud. Kalau tidak bisa kelihatan Tuhan, mereka tidak akan percaya yang namanya Tuhan itu ada. Begini, Sebentar. Dek. Dengar dulu, Sebentar dengar Bu. dulu. Dengar Bu, dulu, Dek. saya kan Hah? enggak, sekarang giliran saya, Bu. Tadi kan Bu ngomong, saya Iya. diam. Saya mengatakan itu karena apa? Umat Israel ketika mereka menerima utusan dari Allah, yaitu salah satunya Nabi Musa. Nah, di dalam kitab Nabi Musa, dalam perjanjian lama, itu tidak pernah bangsa Israel meminta Tuhannya itu menjadi sosok berwujud manusia. Tidak pernah sama sekali. Mereka hanya meminta, mana Tuhanmu itu. Makanya Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa apa? Tidak ada yang bisa hidup kalau melihat aku. Di dalam kitab Keluaran, tidak ada yang bisa hidup kalau melihat aku. Jadi kalau tidak ada bisa manusia ini bisa melihat Tuhan. Tapi kalau Yesus yang jadi Tuhan, kalian ambil di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Tolong dulu yang Jesaragi diturunkan karena dia tidak ada, signalnya nggak bagus. Moderator tolong dulu. Jangan dulu dinaikkan, ya. Jesaragi ini tidak ada, dia punya jaringan, diturunkan dulu. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Dilompatkan oleh umat Kristen, Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Daging itu adalah terjemahan aslinya, bukan manusia, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalian mengatakan itu adalah Yesus karena Yesus keluar dari sang firman. Firman yang keluar dari perkataan Allah, perkataan Tuhan, ketika menjadi manusia kalian jadikan Tuhan. Kan tadi kan sudah ku bilang. Sebentar Dengar dulu, Dek. sebentar dulu, Bau. Biar dapat kita poinnya. Jangan Iya. jangan dipotong. Nah, sekarang terus kalian membilangkan karena Yesus itu mengajarkan kebaikan bla 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 bla, terus kalian nanti akan mengutip aku dan Bapa adalah satu. Tadi sudah kami bahas, mungkin karena Bau tidak menyimak mungkin udah lama. Aku dan Bapa adalah satu, itu salah satu data yang kalian ambil untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nggak kedengar, adalah nggak Tuhan kedengar. itu sendiri. Nanti aku sambung lagi, anakku nelpon ya. Ada satu. Mungkin anaknya bilang begini. Anaknya bilang begini. Mak, turun kau. Jangan kau di situ, Mak. Bahaya itu, sesat itu katanya kan. Oke. Naikkan yang Kristen, moderator. Allah. Oh, Bau. Naiklah kau lagi, Bau. Ku taunya anakmu yang bertelepon itu, Bau. Tapi biar dapat kita pencerahan di sini. Enggak. Manurung ini bagaimana? Manurung dulu ini bagaimana, Le? Tapi Jangan, gini biarkan dia istirahat. Cari yang lain dulu. Iya, coba silakan ngerokok dulu. Pokoknya untuk Manurung ini, Budiman ini, Komal saya ini, wah, untuk biasanya saya melarang orang ngerokok. Ya, kita menyimak dulu, nggak apa-apa. Tapi untuk Bapak, karena Bapak ini otennya santun dan Bapak juga mengakui Biblos itu banyak kontradiksi dan memang bikin pusing kepala ketika dipelajari, saya kasih kebebasan merokok. Baik, saya lanjut. Jangan memanggil dia Bapak. Jangan memanggil dia Bapak. Karena di dalam Yohanes dikatakan sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, bahaya. Jangan memanggil dia Bapak.
Jangan manggil dia Suka-sukamu Bapak. aja, suka-sukamu Nanti aja dia jadi Nora, iblis. suka-sukamu aja. Di dalam Yohanes sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Nah, Iya karena memang banyak Ayo. dosa ya. Memang saya akuin dosa. Saya manusia berdosa, saya akuin aja. bukan. Nah, Kalian mengatakan Bapak itu adalah Tuhan. Sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Ah, ayo. Untuk Kalian kan mengatakan Yesus adalah Bapa. iblis yang mana? Iblis yang mana ini? Silakan dulu. Iblis yang mana? Coba. HP saya Iblis yang mana ini? Kalau saya naik-naikan ini orang takutnya rungkad, takut kepental. Jadi moderator bantu naikkan ya kalau ada OT. Tolong yang naik itu Kristen lah. Saya tadi udah jambak si siapa ini. Kenapa kok nggak naik? Aduh. Ya aku juga ini. Entar lagi nih udah hujan udah berhenti mau cari cuan. Entar lagi. Berarti Bunda Nora sebelum Bapak Budiman ini mencari cuan, mungkin sama Mbak Natali barangkali sedikit menyambung. Silakan Mbak, ketuhanan Mbak, tentang ketuhanan. Waduh, aku bentar lagi mau pergi aku. Pak. Ini kita Bapak ini, Pak. Nih yang tadi Mbak Natali nggak usah memaksakan diomongin sama diri ini kalau nih. memang waktunya terbatas. Dia yang tadi diomongin Bunda Nora nih. Ini kitabnya Bapak, malah tulisannya merah ya Bunda Nora ya. Kalau merah katanya Yesus kan yang ngomong ya. Tuh, Pak, iblislah yang menjadi bapakmu. Tuh ini kitab Bapak, Bang, nggak ada yang dikurangin tuh, Pak. Yohanes berapa itu Bang? Coba lihat dulu. Yohanes 8:44 tadi Bunda Nora nggak bohong, Pak. Ini kitabnya tulisannya merah, katanya sih kalau merah apa ini ucapannya Yesus. Nih Pak lihat. Yohanes 8:44 sampai 47. Nih. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nanti saya buka nanti, tapi jangan sekarang dulu. Nanti saya buka. Iya, ya artinya itu yang tadi katakan Bunda Nora itu memang benar ada di kitabnya Bapak gitu. Masalahnya gini Bang, masalahnya gini Bang. Sesuatu ayat yang dalam Alkitab itu nggak bisa langsung kita tafsir suatu ajaran dari Tuhan. Bisa juga perumpamaan, bisa juga ilustrasi, bisa juga pembicaraan Yesus. Baca aja belum. Ya makanya saya bilang tadi nanti saya apa dulu karena memang makanya tadi saya membicarakan yang ada dalam Alkitab, ada juga dalam Alkitab itu perumpamaan, ada juga ilustrasi, ada juga pembicaraan Yesus, ada juga ajaran Yesus. Nah, kan saya nggak langsung ini gitu loh. Nah, Gini kan aja, bahasa Le. saya tadi nanti saya pelajari dulu, saya baca dulu. Le menurung begini. Ya. Kan Yesus mengklaim gini aja, kita masuk di pengajaran Yesus saja. Yesus ini mengklaim dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ya. Jalan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu untuk sampai kepada Bapa? Jalan apa? Apa yang ditunjukkan oleh Yesus jalan itu? Bagaimana itu jalan untuk agar sampai kepada Bapa? Ya jalannya lo pengajaran yang baik. Iya, apa itu pengajarannya? Ya banyak lah itu. Udah kurang dari tadi kan kalau mengenal kitab ini ya saya nggak terlalu fokus. Saya nggak apa yang jelas itu. Ditanya dia. Yang jelas itu hal-hal positif semua pengajaran tentang Iya, Yesus. Pak Budiman, iya. Ya. Nanti belajarnya sama kita aja ya di sini ya. Belajarnya ya sama kita ya. Iyalah. Iya. Iya. Tidak. Iya benar. Begini loh Bang. Banyak walaupun agamanya Islam, kadang Islamnya KTP nggak tahu arti itu agamanya kan. Kadang kita Iya, juga nggak kayak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Yang saling memfitnah ya seperti itu. Saling menjelekkan agama orang lain seperti itu. Lebih baik hidup menjalankan agamanya masing-masing. Dukunglah agamamu, agamamu, agamaku. Ini kenapa ini? Jangan saling mencari kebenaran dan kebaikan. Belum tentu juga agama kita yang kita anggap benar bagus. Tergantung akhlak orangnya. Tergantung akhlak orangnya. Bukan agamanya. Semua agama yang cipta. Apa naik keserupan? Gak tahu. Kau kalau mau ngomong, mau diskusi, ayo sama saya. Kalau kau memang Kristen, jangan kau menggurui saya. Saya ibu gembala di room ini. Ibu gembala bertugas untuk tidak menyesatkan domba-dombanya. Tahu kamu itu ayam saya sudah berseru itu. Terus ibu gembala, terus katanya. Saya ibu gembala.
bayar puluhan kepada pendeta. Saya sudah gratis buka online di sini. Ngawur kamu. Bentar. Kamu. Terus Ya. izin bentar bunda. Dan dia tuh tadi bilang saling ya. Udahlah, kalau kamu yang memang menjelekkan, kamu aja nggak usah nuduh saling. Karena kita nggak pernah ngejelekin. Izin Nggak ini orang pernah. saya turunkan, saya aduh goyang komal ini orang saya turunkan takut ngerepot dan nggak bisa buka kamera. Ya teman-teman sambil di tap saudaraku, barokallah, terima kasih. Lanjut. Bisa buka kamera dia. Aku juga gini loh bang, aku juga prinsipnya di sini, saya juga memang nggak perlu kita contoh yang saling menghujat. Kita di sini diskusi sama-sama belajar gitu aja. Kalau aku punya prinsip, karena apa? Nah itu bagus. Justru kenapa saya membebaskan bapak ngerokok? Karena bapak ini bagus. Minimal bapak jujur dan bapak mengakui bahwa biblos itu pusing untuk dipelajari. Keren itu, lanjut. Dan secara tidak langsung juga saya mengakui kelebihan Bu Nora ini dalam hal mengenai tentang Alkitab. Tapi bukan berarti saya langsung ngambil keputusan belum ini kan, ya, sama-sama belajar lah, udahlah kan. Betul Pak. Bu Betul. Nora kemana lagi? Masa kena report lagi? Udah 2 akun. Lanjut, Mbak Natali. Gak apa-apa, sebentar juga nggak apa-apa minimal. Sebentar ya, sebentar nggak apa-apa ya. lanjut, Tapi aku lanjut, nggak nggak turun apa-apa. kok. Aku nggak turun. Siap, lanjut. Siap. Ya, terus apanya dilanjutkan? Siap, apanya dilanjutkan? Pak Budiman ini terus gimana diskusi selama ini? Katanya kan pemahaman tentang Bunda Nora mengenai Bible, pemaparannya. Tapi Pak Budiman terus belajar. Berarti Pak Budiman ini sebenarnya sadar nggak sih apa yang disampaikan dari guru-guru saya di sini? Dengan yang disampaikan dari para pengajar-pengajar di kekristenan, mungkin pendeta, ini siapa yang lebih mendekat kepada apa yang diajarkan Yesus? Apakah pengajaran yang disampaikan para guru-guru saya di sini atau para guru-guru Bapak dari pendeta-pendeta sana, Pak? Ada juga punya kelebihan masing-masing. Di pendeta juga ada keistimewaan, di sini juga ada keistimewaan. Makanya aku bilang tadi itu, saya juga belajar, jujur aja aku bilang. Jadi semua yang positif-positifnya itu, ya saya ambil, saya tangkap dalam otak saya. Yang hal-hal Oke, yang baik, tidak begini, Pak. ini ya saya ini gitu loh. Begini Pak, di saat Pak Pendeta itu mengajarkan Bapak, ya Pak ya, Pak Pendeta itu mengajarkan Bapak, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Pendeta mengajarkan seperti itu. Sedangkan guru-guru saya di sini mengajarkan Yesus itu utusan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Contohnya Yohanes 17:3 bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Ya itu salah satu perbedaan. Oke. Nah, di sini Bapak lebih menyetujui siapa nih? Yang menjadi acuan kebenaran itu pasti Bible ya Pak ya. Ya. Bagi iman Bapak. Dan dari Bible itu yang Bapak pilih pastikan tentang Yesus. Karena Bapak ini merasa dirinya adalah pengikut Yesus. Ya. Oke. Nah, apakah pengajaran-pengajaran yang diklaim sebagai pengikut Yesus, kalau pengajaran itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus, apakah bisa dibilang itu pengajaran yang baik? Apakah pengajaran-pengajaran yang tidak seperti apa yang diajarkan Yesus itu bisa diikuti? Yang mana yang mengikuti Yesus? Yang mengimani Yesus itu Tuhan, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, atau yang mengajarkan Yesus itu adalah utusan, sesuai dengan apa yang Yesus katakan? Menurut Alkitab ya, dan ajaran Yesus itu baik. Menurut Alkitab, perisi Alkitab. Ya, ajaran Yesus itu baik. Berdasarkan pengakuan Yesus, berarti yang mengajarkan yang baik tentang Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah utusan, sesuai dengan keinginan Yesus. Mengajarkan Yesus utusan. Kalau kita gini loh, benar apa tuh? Makanya tadi dari awal pembicaraan ini, awal diskusi, memang secara kita pakai akal kita, dan saya juga mengakui kalau Yesus itu utusan. Kalau kita pakai akal logika kita gitu loh. Nah, ya saya juga mengakui itu Yesus itu utusan. Seperti saya tadi bilang Yesus berdoa sama Bapa. Nah, itu salah satu contoh. Oke, baik Kalau Pak. kita Berarti pakai akal Bapak kita sendiri. pakai akal. Tapi kalau pakai Ya. iman, Bapak masih mengimani Yesus itu Tuhan? Menurut Alkitab iya. Oh, Karena enggak, apa? Dasar saya begitu. menurut iman Bapak, Yesus itu Tuhan, menurut iman. Iya, karena saya punya dasar dan alasan saya ada. Apa Dari coba mana? tanya? Ya apa, dari mana Bapak? Karena dasar saya mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena ada satu ayat
rancanganmu bukan rancanganku dan rancanganku bukan rancanganmu. Dan terus itu yang pertama, terus yang kedua, jangan pernah kau berpikirkan yang di luar kemampuanmu untuk memikirkan aku. Cuma saya ayatnya lupa di mana itu. Pak, untuk mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan? Yesus sendiri sudah menyampaikan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Dengarlah hai orang Israel. Ini kan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang iman kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, sesuai dengan akal. Itu yang disampaikan Yesus, Pak. Nah, berdasarkan akal dan iman, Bapak tadi sudah jujur. Kalau berdasarkan akal, ya memang Yesus itu utusan. Utusan ya. Nah, berdasarkan akal memang Yesus itu utusan. Ya sudah, kenalilah seperti apa Yesus itu sebagai utusan. Dan berdasarkan akal, apa yang Yesus perkenalkan? Tuhan Allah kita. Ini yang mengatakan Yesus. Kalau saya yang mengatakan, Pak, Tuhan Allah kita, otomatis saya juga punya Tuhan kan? Karena saya mengatakan, saya ikut di situ. Nah, begitupun dengan Yesus, saat Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa, itu Yesus yang mengatakan. Apakah Yesus ini adalah sosok yang memiliki Tuhan? Berdasarkan akal. Iya. Ya, apakah mungkin orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, apakah mungkin hamba Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Menurut akal sehat? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Bapak percaya Yesus itu hamba Tuhan? Menurut akal iya. Iya. Menurut akal iya. Iya. Yesus itu hamba Tuhan. Berarti Yesus, kalau Yesus itu hamba Tuhan, berarti Yesus tidak mungkin Tuhan. Iya, menurut akal Yesus enggak Tuhan. Yesus itu utusan bagi saya. Karena apa? Begini, Mbak. Ntar dulu. Oke lah, saya bukan apa ini pribadi saya aja ini. Iya, pribadi Pak. Karena saya berdua itu setiap mengakhiri doa, aku selalu berdoa begini. Saya alaskan doaku ini Tuhan atas nama anakmu Yesus Kristus. Amin. Nah gitu kalau saya. Tapi saya nggak mewakili semua Kristen ya. Saya mewakili pribadi saya nih. Nah itu kalau saya berdoa. Jangan salah. Iya Pak, memang Pak. Dan sebenarnya Pak, akal sehat Bapak itu sebenarnya tidak menolak apa yang disampaikan Yesus. Akal sehat Bapak tidak menolak apa yang disampaikan Yesus. Dan kalau memang Bapak ini memang ingin menjadi pengikut Yesus, ya ujilah Pak, diuji. Siapa yang memperkenalkan Yesus dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keinginan Yesus? Nah, tadi Bapak di situ bilang kalau hamba Tuhan tidak mungkin Tuhan. Dan berdasarkan akal sehat Bapak, Yesus itu hanyalah hamba Tuhan. Pak Budiman, tolong turun Pak Budiman, biar saya dulu diskusi dengan mereka. Kenapa kau? Ini kenapa kau? Diam dulu. Kenapa ini? Nah, inilah Kenapa salah satu binatang contoh. ini naik? Yang saya cari-cari. Ini salah satu contoh ya. Kita itu harus melihat segala sesuatu itu bukan ini pengajaran dari gereja, ini berarti benar karena gereja itu yang mengimani Bible kitab suci. Oh, jangan. Karena apa? Yang tertinggi dalam keimanan kalian itu pasti siapa yang kalian imani sebagai Tuhan, betul kan? Dan itu tercatat di dalam Bible kalian yang kalian imani sebagai kitab suci. Uji semua itu, diuji. Jangan nggak diuji, jangan asal mengimani tanpa menguji. Karena di Bible Anda sendiri ada di Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Walaupun yang berbicara seperti itu adalah Paulus, tapi Paulus sendiri pun menyarankan uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Tinggal dipilih mau mengikuti siapa. Di saat Bapak bilang Yesus itu hamba Tuhan, benar memang. Berdasarkan di Bible Matius 12:18, apalagi satu perikop, di situ Yesus jelas Yesus adalah hamba Tuhan, hamba yang dipilih Tuhan, bukan Tuhannya. Yesus hanyalah hamba Tuhan. Ini salah satu contoh. Walaupun zaman dulu di original teks perikop nggak pernah ada ya judul perikop, tapi di sini Bible itu mempermudah sebenarnya, mempermudah orang-orang yang memang benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus.
apa yang pendeta sampaikan, sesuaikan dengan apa yang Yesus sampaikan. Jangan yang Yesus sampaikan sesuaikan dengan Pak Pendeta, jangan dibalik. Ini Pak, Yesus hamba Tuhan Pak. Ini judul perikopnya nih Pak, Yesus hamba Tuhan. Gak mungkin kan hamba Tuhan itu adalah Tuhan. Ini Bapak tadi akal sehat saja sudah bisa menjawab, sudah bisa mencerna ini Pak. Ya, bisa saya jawab, Mbak? Bisa, silakan Pak. Nah, gini, memang benar, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, dan menurut akal dan logika kita juga memang itu adalah utusan. Nah, tapi kembali lagi, menurut versi Alkitab, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak. Itu. Oke, Yesus adalah Raja, Yesus adalah anak Tuhan, begitu ya Pak ya, menurut Iya, iman Kristen. menurut versi Alkitab. Nah, tapi Iya, saya juga gimana? gini loh Mbak, saya juga secara akal dan logika, saya juga sependapat dengan Anda. Nah, tapi gimana lagi? Di dalam Alkitab kami ada juga doktrin. Jangan pernah kau pikirkan yang tidak bisa kau pikirkan mengenai tentang aku. Dan yang kedua, rancanganku bukan rancanganmu dan rancanganmu bukan rancanganku. Begini, Gitu. Pak, yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita pikirkan tentang dia, memang saya setuju, karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ya pas. Tapi, ya kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ya, ya. Kita Nah, jangan itu memikirkan, menjawab. iya. Tapi Pak, tadi semua hal-hal yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, apalagi berdasarkan datanya ada, itu semua bisa dipikirkan. Bahkan semua tertulis, bukan nggak bisa dipikirin Pak. Kalau kita mau memikirkan bagaimana sih bentuk Tuhan yang disembah Yesus, seperti apa sih kalau kita mau melihat Tuhan yang disembah Yesus, Bapa yang mengutus Yesus itu loh bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, suaranya kayak gimana, kita nggak tahu. Karena apa, Yesus sendiri sudah menyampaikan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Nah itu baru melampaui, kita nggak bisa memikirkan itu Pak. Bisa saya jawab? Ya. Makanya tadi saya sampaikan sama mbaknya, ini mewakili pribadi saya, bukan mewakili semua Kristen. Makanya tadi saya mbak sama mbaknya, kalau saya setiap berdoa untuk mengakhiri doa saya alaskan doaku ini Tuhan atas nama Yesus Kristus. Berarti secara tidak langsung dengan saya pakai akal saya dan jawaban dari perkataan mbak dari tadi itu semuanya itu, ya saya meyakini memang Yesus ini adalah utusan. Berarti kalau saya mengalaskan doaku ini atas nama anak Yesus Kristus, berarti tujuan doa saya itu sama Tuhan. Iya. Cuman alasannya lewat Yesus. Gitu loh. Oke, baik Pak. Iya. Kita mengenal Tuhan yang layak kita sembah itu melalui utusan. Tadi Bunda Nora juga sudah menjelaskan semua, bahkan lebih rinci tadi kita. Iya. Nah, nggak perlu saya ulang. Jadi saya nggak kaget kalau kita mau berterima kasih dengan Nabi yang diutus Tuhan, sehingga kita menyertakan mereka ya, mungkin kita bersolawat begitu ya. Tapi tanpa mengangkat derajat yang kelewatan Pak. Jangan sampai kita melebih-lebihkan apa yang sudah ditentukan Tuhan kepada dia. Dia ditakar sebagai utusan ya utusan. Jangan dengan doktrin, oh karena saya diperkenalkan dia Tuhan, saya ya gimana pun ya, walaupun saya menyembah Tuhan, tapi dia tetap ini juga, dia tetap Tuhan juga berdasarkan iman. Oh itu salah Pak. Hukum yang terutama aja Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apalagi Bapak diajarin dari kecil 10 hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ya udah nggak boleh ada Tuhan lain ya jangan ada Tuhan lain. Ya, saya paham lah Mbak. Nah dari tadi saya pembicara cara saya berdoa aja secara tidak langsung, kalau Mbaknya menyimak berarti Yesus itu saya nomor 2 kan? Nah ada yang nomor 2, tapi itu Tuhan juga atau hanya utusan? Makanya aku bilang tadi itu, setiap akhir doa saya beralaskan atas nama anak Yesus Kristus. Ini Pak, gini loh Pak. Berarti tujuan doa saya itu kan kepada Tuhan atau Bapa. Gini loh Pak. Cuman beralaskan Yesus. Gini loh Pak, kalau beralaskan nama Yesus itu beda loh Pak. Beralaskan nama ini gimana ya Pak ya? Konsepnya gimana Pak ya? Gini Pak, kalau berdoa kepada Tuhan, ya udah kepada Tuhan aja. Dalam namanya, dalam nama siapa ya? Dalam nama Tuhannya. Ngapain dalam nama Nabi? Ngapain? Orang Islam berdoa jelas Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami berdoa hanya dalam nama Allah. Nggak ada nama-nama kami berdoa dalam nama Nabi Muhammad. Nggak ada Pak, nggak boleh Pak. Kami berdoa ya dalam nama Allah aja, dalam nama Tuhan yang kami sembah aja, begitu loh Pak. Oke, saya jawab
pembicaraan Anda itu. Karena di Alkitab kami juga ada. Tidak ada yang nyampe ke Tuhan dan tidak ada bisa ke Tuhan tanpa melalui aku. Iya, berarti dia melalui. Dia bukan Makanya saya Tuhan, pakai kan? itu. Beralaskan nama Tuhan, beralaskan Yesus. Oke, begini Itu. Pak. Nah, yang Itu dasar repotnya, yang repotnya begini Pak. Bapak ini sulit Ya. mengakui kejujuran dari Bapak sendiri ya. Utusan, iya Bapak akui Yesus utusan. Di saat saya Ya. menanyakan, Yesus ini apakah Tuhan? Tadi Bapak bilang dalam iman, dalam akal, dalam iman, dalam akal. Ini jujur lah Pak. Saat ini dari diskusi yang udah Bapak lakukan berkali-kali ini, Bapak ini masih mengimani apa enggak Yesus itu Tuhan? Saya nggak peduli dia nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor sekian kah, apakah dia ini Tuhan juga gitu? Ini saya mewakili pribadi saya. Pribadi aja Pak, betul. Nah, nanti kalau saya bawa saya mewakili Kristen salah nanti. Ini pasti Siap. apa? Udah tadi saya bicarakan kalau Yesus itu bagi saya itu adalah utusan, Bukan Tuhan. bukan. Bukan Tuhan. Oke, baik. Pak, satu-satunya agama di muka bumi ini Tapi yang tetap mengimani dalam Yesus. saya tetap saya libatkan gitu loh. Tetap saya libatkan. Saya juga Pak di Islam, jangankan Yesus Pak, nabi-nabi terdahulu, Ibrahim atau Abraham ya Pak ya, kami juga mengimani mereka. Kami mengimani Abraham, mengimani Musa, mengimani Daud, Nuh, Ya. semua para nabi kami mengimani. Nggak boleh kami nggak mengimani, salah satu pun kami nggak imani, kami dosa Pak. Wajib Ya. mengimani para nabi-nabi yang sudah diutus, itu wajib. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan penting nih Pak. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengimani Yesus sesuai tempatnya, hanya sebagai utusan, agama apa itu Pak? Yang mengimani Yesus sebagai utusan agama apa? Hanya sebagai utusan, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Agama apa itu? Saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak Oke, pernah baik. Islam. fokus Kalau mengenai Bapak nggak Islam. bisa jawab, saya kasih tahu Bapak, ya Islam. Nah, Hanya Islam Pak, hanya Islam yang memuliakan Yesus sebagai utusan. Islam memuliakan Nabi Isa itu sebagai utusan. Bahkan dia itu tercatat terlahir dari keluarga yang mulia. Ibunya terjaga, suciannya, keperawanannya terjaga. Dia tidak disentuh laki-laki. Dia nggak ada ditulis dia berjalan dengan laki-laki lain. Mungkin dia namanya Yusuf atau apa begitu. Di Al-Quran enggak. Dia benar-benar terjaga ya terjaga. Dia nggak disentuh laki-laki, ya nggak disentuh laki-laki. Nggak ada laki-laki yang mendekati dia. Dan dia kehidupannya memang berserah diri kepada Allah. Kehidupannya hanya untuk beribadah. Bahkan kedua orang tua dari bahkan orang tua dari leluhur-leluhurnya dari Nabi Isa itu semua tercatat. Keluarga Imran, Ali Imran itu tercatat di dalam Al-Quran. Nama ibunya juga tercatat, ada surah Maryam. Betapa Al-Quran itu memuliakan Nabi Isa, betapa Al-Quran itu memuliakan Yesus Pak. Hanya Islam. Tapi kalau Bapak bilang Bapak nggak tahu, mungkin Bapak mengira Judaism atau Yahudi di sana kepercayaannya memuliakan Yesus. Tidak. Justru mereka menolak Yesus habis-habisan Pak. Mereka menolak. Jangankan dianggap jadi Tuhan, dianggap jadi Nabi aja enggak. Bahkan kalau Bapak mau melihat di Talmud, sakit hati juga saya kalau membaca itu. Saya nggak sanggup karena saya sangat mencintai Yesus Pak. Yesus kami muliakan karena memang satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan itu hanyalah Islam. iya memang kalau kita bahas semua Mbak, sebenarnya yang menyalibkan Tuhan Yesus itu orang Kristen juga dari yang ini juga dari orang Israel Yahudi ya. Yang lebih dominan ke agama Kristen gitu loh. Kalau kita bahas-bahas semua gitu. Iya Pak. Tapi kalau menurut pengetahuan saya Bunda Natali kayaknya sebenarnya kita ini kalau yang saya tahu Enggak, ya maaf ya bukan, kalau salah ya tolong dibenarkan gitu loh. Gimana Pak? Kami di Alkitab Perjanjian Lama dengan Islam itu ada persamaan juga kayaknya dengan Alkitab Al-Quran sama Alkitab Perjanjian Lama ada persamaannya juga gitu loh. Banyak persamaannya. Iya banyak persamaannya Pak. Banyak iya. Kemiripan. Iya. Maksudnya Tapi kemiripan begini. perpecahannya ini kan mulai dari Abraham.
Maksudnya kemiripannya begini Pak, kemiripannya itu Iya. maksudnya tentang konsep Tuhan yang disembah para nabi. Tuhan yang disembah para nabi itu bukanlah dalam bentuk manusia. Pengajaran yang diperkenalkan para nabi itu seperti itu Pak. Nabi-nabi nggak mau nyembah manusia Pak. Nabi-nabi yang diutus Tuhan itu tidak mengimani Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Enggak. Tapi herannya Kristen-Kristen ini apalagi mengklaim perjanjian lama itu dimasukkan ke dalam Bible-nya yang diimani sebagai kitab suci. Tapi malah nggak dipelajari, nggak diikuti gitu. Kalian sebenarnya pengikut siapa? Pengikut para nabi atau pengikut siapa ini yang tiba-tiba katanya diangkat menjadi rasul itu bagaimana ya ceritanya? Tadi kan saya bilang saya mewakili pribadi sendiri. Tapi kalau mengenai tentang mewakili Kristen, iman ini kan pribadi, hak masing-masing. Nah gitu Iya, tuh. hak masing-masing memang Pak. Begini Mbak, sama-sama Kristen belum tentu imannya juga sama. Nah gitu loh. Oke, saya Gimana, sapa Pak? dulu ya Pak Budiman, Oke, ini oke. sama-sama Kristen. Saya sapa bentar ya, izin sebentar. Oke, Pak Melvin, lanjut. selamat siang Pak Melvin. Saya mute dulu ya. Siap. Oke Pak Budiman, thank you. Silakan Bro Melvin, buka mute-nya Bro. Ya, selamat siang. Ya, Bang selamat siang Bro. Sehat Bro? Tadi itu Nora. Jadi aku dengar-dengar tadi yang dibilang sama Bapak apa tadi Pak Budiman tadi itu pribadi dia memang itu. Tetapi konsep kekristenan mungkin dia sepemahaman dia ya begitu. Kan begitu. Bunda Nora, Kang Ardiansa sudah disapa belum? Saya barusan jauh dari perangkat. Belum? Oh iya, Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Lanjut Dinda Natali, lanjut Bunda Nora. Natali, kasihlah pertanyaan biar lebih terarah, biar bisa aku jawab apa yang mau pertanyakan. Wah mantap. Oke. Oke, saya tanya ya, yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Karena berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus itu utusan. Iya, jadi di sini dia. Kenapa bisa Kristen itu menganggap Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan, yang saya tanya bukan kenapa, siapa? Ya Alkitab Kalau yang kenapa akan banyak asumsi kalian, siapa? siapa. Jadi gini, Alkitab itu sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana? Bukan siapa. Jadi di mana? Kalau di mana itu dia pada saat pernyataan Thomas satu. Ya, Oh, Thomas itu kaget. adalah Oh, Thomas satu Tuhan. kaget. Terus, tunggu dulu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku berasal dari Bapa. Yang ketiga, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu dia. Jadi kalaupun tadi pernyataan tadi Bang Budiman tadi kan, aku menganggap Yesus itu utusan. Jadi kan Mbak Natali menyatakan, Kak, jika dia utusan, maka tidak mungkin jadi Tuhan. Kan kira-kira begitu logikanya. Ya, jadi begini. Jika A apa aku bilang ya? Jika A salah, A benar, maka B jangan jadi salah. Jika A benar, bisa saja B pun benar. Udah. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu siapa? Ya, Banyak ya kali Yesus contohnya. sendiri. Yesus sendiri. Mana ada Yesus mengajarkan akulah Tuhan. Jadi dengar, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dari mana? Aku dan Bapa adalah satu. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Aku ada sebelum Salomo sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Itu beda Ya konsepnya. memang beda, lebih keren Salomo. Siapa bilang sama? Ya beda lah. Jadi kekeliruan ini sebenarnya kekurang pahaman tentang memaknai konsep. Siapa yang keliru? Siapa yang keliru? Ya kalian yang Di mana? keliru. Di mana kelirunya? Bukan. Keliru. Jadi- Datanya keliru ya. Salomo telah ada Jadi duluan itu keliru. Maksudnya? Salomo lebih dulu ada itu keliru. Datanya di Bible Salomo. Kalau begitu, jangan begitu tarian konsepnya. Kalau contohnya aku nih, Melvin, aku ini sudah dikenal Allah bahkan sebelum aku lahir.
Artinya aku ini pun kalau ditarik-tariknya, sebelum Allah sudah mengenal aku, sudah ada kian aku sebelum dunia, sebelum aku lahir ini Allah, aku sudah ada, udah rohku. Artinya rohku ini kan dari Allah ini. Rohku ini berasal dari Allah, tetapi Yesus juga berasal dari Allah. Apakah berarti aku juga adalah Allah? Bukan begitu logikanya. Aduh, kan kamu sendiri yang tadi ngomong, kayak kamu bilang ya, Yesus itu bukan dari Yesus itu datang dari mana kamu bilang? Yes, engkau dari dunia, tetapi aku bukan dari dia, bukan dari dunia, dia dari Allah. Ya ini nggak pernah baca Bible ya ini. Yohanes 17:16, Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia. Ini kata Yesus nih. Mereka bukan dari ya udah diam. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Murid-murid Yesus juga sama, bukan dari dunia. Yesus itu dari Allah langsung. Iya sama. Allah. Loh, terus sama aja. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oh, salah kau Natali. Oh, coba bacakan. Salah katanya ya. Salah. Coba bacakan. Barusan saya sudah bacakan. Mau saya bukain. Kalau diskusi gini loh Melvin, kalau sudah dibacakan itu kau konfirmasi baca juga di Bibelmu. Kau ambil Bibel sekarang cepetan. Nggak ada Bibel tangan keluar di. Loh, rumahmu di mana? Coba baca, dibuka dulu itu. Apa katanya situ? Ya barusan udah saya ngomong loh. Saya tuh udah hafal, weh. Saya udah hafal ya. Saya udah hafal. Tadi saya udah ngomong tanpa saya buka data nih. Nih. Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama, weh. Sama kan? Kok tadi ini jadi salah nggak? Jadi salah nggak? Jadi salah nggak? Jadi salah. Sekarang nggak? ayat ini Nggak jadi mereka salah. menyatakan siapa ini? Murid-muridnya ini jadi salah nggak? Ini jadi salah nggak? Bentar-bentar, kamu tadi bilang aku salah. Jadi salah nggak ini? Ini jadi salah nggak? Ini jadi salah. Yesus memang gini. Yesus memang bukan dari dunia. Iya, ini jadi salah nggak? Tadi saya ngomong gini loh. Tadi Yesus juga mengatakan ya bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi salah nggak ini? Oh ini benar lah ini. Lo tadi katanya salah, nggak jadi salah. Dengar. Nggak jadi ternyata. Natali dengar. Aku ini dari dunia. Natali. Tadi kamera belum dibuka, katanya salah. Kamera dibuka, nggak jadi salah. Coba mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Coba Dinda Natali. Coba tanyakan si Melvin, mereka itu siapa? Melvin, mereka itu siapa Melvin? Mereka itu siapa Melvin? Kok nggak tahu nih Biblemu? Mereka itu siapa Melvin? Yang pasti bukan aku dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini berarti Tuhanmu banyak. Mereka. Iya, ini mereka ini siapa nih yang jadi Tuhanmu juga karena bukan dari dunia. Sama loh ini dengan Yesus. Sama loh ini. Ini sama semua loh ini dengan Yesus. Siapa? Ya justru kau yang harus jelaskan mereka itu siapa, Melvin. Kau yang harus jelaskan mereka itu siapa. Jangan kita yang ngasih tahu dulu. Kau jelaskan dulu. Ardi. Kau ngomong duluan. Enggak, mereka itu siapa? Yang pasti manusia semua berasal dari dunia. Aku nggak tahu siapa mereka itu. Ya, berarti ini Yesus bohong. Yesus bohong apa kau yang ngibul? Kalau aku sih percaya Yesus lah, kau lah yang bohong. Yesus kok dibilang bohong? Kau lah yang bohong. Tanya kau kan menginterpretasikan tadi Yesus ini kan dari dunia. Loh, ini Yesus sendiri bilang bukan dari dunia, bukan dari dunia. Kok ini kenapa diputar-putar? Lah iya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, sama weh. Sama, siapa yang bilang Yesus dari dunia? Itu ayat apa itu? Coba ada. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat apa itu? Bibelnya sendiri kok nggak ngerti, Pak. Parah. Bukan Injil, Biblos Yohanes. Parah. Kok berserak ya? Nggak masalahnya. Kitab itu. Ya udah kau pahami, jangan cuma banyak khotbah, jangan ambil comot langsung satu ayat. Ya udah kau jelaskan, jangan comot, kau jelaskan, kau baca semua. Natali, ini Natali. Begini bro ya, Anda mengatakan jangan comot, tapi Anda sendiri nggak mau bawa biblos. Harusnya Anda bawa dan buka dan Anda baca itu dari atas sampai bawah. Kami dengarkan kok. Harusnya gitu supaya aku lagi di kampung pula ini, kitabku nggak kupegang. Udah nggak megang Bible, nggak hafal Bible, tapi nyalahin orang yang lebih tahu.
Kan kocak, Dengar, Ardi, kalau ya. aku putar nanti Ini jadi orang, jeda. Kalau ya. ada Ini sediakan Melvin buku ini, Pak apa, Melvin aplikasi ini. Alkitab. Pak Melvin ini udahlah dia nggak punya Bible, nggak hafal Bible, menyalahkan orang yang lebih Dengar, tahu. Natali Hardi. Aku parah. kenal Yesusku loh. Aku mengenalnya. Aku kenal persis Yesusku. Nggak, ini Jangan nggak salah. ngomongkan soal kenal atau nggak kenal, Bang. Jadi ini Tadi ngomongkan si soal Natali ini ngomongkan soal memutar-mutar literatur tadi. gitu loh. Aku Literatur kenal yang persis. yang ada di Yohanes 17:16. Literasinya dibaca adalah mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sekarang saya tanya, Yesus kalau bukan dari dunia dari mana? Dari surga, Allah Dari sendiri. sorga, oke, dari sorga. Kalau mereka bukan dari dunia, mereka ini dari mana? Sekarang aku tanya, ini mereka Enggak, jawab menyatakan- dulu, mereka dari mana? Ditanya. Jawab dulu, mereka bukan dari dunia, dari mana berarti? Aku sekarang ini, Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, dari mana berarti? Sekarang kau dulu, mereka ini siapa? Mereka, Yang pasti mereka bukan dari dunia, dari mana, Bang? Dari mana? Iya, ini saya tanya. Ya dari mana? Kamu yang jawab. Kok jadi aku yang jawab? Lah, ini kan Iyalah, kamu. Dengar, aku nggak bisa jawab ini karena aku nggak pegang Alkitab, belum nggak aku baca Nah, itu keseluruhan. Ya udah, nggak bisa jawab ya udah, nggak usah Lalu kosong-kosan. sekarang Hardi, Natali, Ya aku kalau nggak bisa nggak jawab. ngerti aku Lalu kau jawab jelasin. sekarang. Kalau nggak ngerti aku jelasin ya. Aku bukan nggak ngerti, aku lagi nggak pegang Alkitab, jadi aku Ya nggak udah, bisa kalau jawab. kau Ya, ngerti, kalau kau nggak, kalau kau jelaskan. ngerti ya kau yang jelasin. kau jelaskanlah Hardi. Lah ya, oke aku jelasin. Bentar-bentar, Oke. kalau Bang Ardi yang jelasin berarti dia harus ngaku dia nggak ngerti. Oh ya, ngaku nggak dulu ngerti. kau nggak ngerti. Ngaku dulu nggak ngerti. Jangan maksakan orang lain, baca Iya. jelaskan aja. Ngaku dulu dong. Kalau kau yang ngerti kau yang jelasin. Kalau kau nggak ngerti baru Bang Ardi Ketawa aku jelasin. macam kuntilanak, macam jangan kayak gitu ketawanya. Kenapa menyakitkan ya? Kasihan. Menyakitkan. Aduh. Dinda Enggak, aku Natali kena- udah bawa data. Dinda Natali udah bawa data. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya sama itu tidak berbeda. Kalau kau mengatakan Yesus dari sorga, maka mereka juga dari sorga. Kalau kau menyatakan Yesus bukan dari sorga, mereka juga bukan dari sorga. Intinya